Siang hari ini kita bisa bertemu kembali belajar bersama. Semoga semua yang hadir sehat selalu, urusannya dilancarkan, semua hajatnya Allah kabulkan. Walaupun kita harus meyakini perkataan Umar bin Khattab, beliau berkata, jika doa-doaku Allah kabulkan, aku bahagia. Karena kenyataan sesuai dengan keinginan. Tapi ketika doa tidak dikabulkan, aku pun bahagia karena itu adalah harapan. Jadi apapun takdir yang Allah berikan, yakini itu yang terbaik. Jadi kalau doa dikabulkan, ya kita bahagia. Karena kenyataan sesuai dengan pilihan kita. Kalau belum dikabulkan, kita pun harus bahagia. Karena itu pilihan Allah. Dan Allah the best planner. Allah sebaik-baik peran. Makanya saya awali dengan satu quote. Jika doamu langsung Allah kabulkan, pasti itu yang terbaik. Jika Allah tunda, pasti semakin baik. Jika Allah ganti, pasti lebih baik. Yakin. Jadi kalau kita berdoa kok langsung dikasih, berarti itu memang yang terbaik untuk kita. Kalau kita doa kok nanti-nanti dikabulinya, berarti Allah sedang mempersiapkan agar semakin baik. Kita mintanya A, Allah kasih B, pasti itu lebih. Banyak apa kalimatnya? Jika doa kita langsung Allah kabulkan, pasti itu yang Jika Allah tunda, pasti semakin. Jika Allah ganti, pasti lebih. Coba diulangi. Ya, nggak jelas. Tulis. Jika kita berdoa, langsung Allah kabulkan. Kenapa Allah langsung kabulkan? Karena itu yang terbaik. Makanya Allah langsung kasih. Tapi kalau kita berdoa, kok ditunda-tunda, pasti semakin. Berarti Allah pengen kasihnya pas sesuatu ini peak performance. Sesuatunya menjadi lebih baik. Tapi jika kita berdoa, kok Allah ganti, pasti lebih. Kalau ditunda, semakin baik. Kalau diganti, lebih baik. Kalau langsung, yang terbaik. Jadi tidak ada yang tidak baik. Iya. Ujungnya apa semuanya, Mbak? Ya. Makanya kalau orang Arab itu kalau tiap ganti tahun, kullu amin wa antum bi khair. Setiap tahun itu, Mbak. Karena baik itu tergantung persepsi. Betul tidak? Hujan, kalau di bawah ngeluh bisa nggak? Bisa, hujan terus. Tapi kalau di bawah syukur bisa nggak? Alhamdulillah ada suasananya. Banyak rumputan-rumputan tanaman yang butuh air Allah kasih. Panas, bisa nggak ngeluh panas? Bisa. Kalau bersyukur bisa nggak? Alhamdulillah sehat, banyak boleh datang Indonesia buat berjemur doang ya Bu ya. Kita nggak usah jauh-jauh, langsung bisa berjemur depan halaman rumah. Selalu ada VOV yang membuat kita bisa Makanya ada satu peristiwa, biasanya orang Jawa tuh, ada ibu-ibu berangkat ke sawah naik sepeda. Naik sepedanya Bu, rendengan apa baris? Baris ya, orang desa pakai attitude tuh kalau sepeda nggak nguasain jalan. Kring-kring, suara nyaring mengiringi perjalanan mereka ke sawah. Tiba-tiba ada mobil yang mungkin buru-buru karena jalan tidak terlalu luas, kesenggollah salah satu sepeda ibu-ibu ini, kemudian berguling masuk ke selokan. Berdarah dahinya. Tahu apa yang beliau katakan? Beliau berkata, Alhamdulillah ya Allah, untung nggak kelindes. Dia berguling-guling, dahinya berdarah. Dia bilang apa? Alhamdulillah. Kenapa dia bisa bersyukur di kondisi seperti itu? Karena dia paham betul cara memandang sesuatu dengan cara bersyukur. Bagaimana caranya? Kalau ada sebuah peristiwa, apapun itu, coba bayangkan yang lebih buruk dari itu. Yang lebih buruk dari itu yang mungkin terjadi, benar kan? Makanya kenapa ibu-ibu ini bilang Alhamdulillah? Karena dia bayangkan kemungkinan yang lebih buruk apa? Kelindes. Makanya dia bilang apa? Alhamdulillah untung nggak kelindes. Kemarin lagi ada jamaah di ini kan Cilandak ya. Kemarin saya ngisi di sama juga apa ya kemarin juga? Enggak, apa ya? Enggak. Tepakku. Cipayung. Nah, betul. Cipayung. Hadiahnya doa yang terbaik. Ketika saya ngisi di sana, Bu, ada jamaah yang curhat karena dia habis kemalingan dini hari.
Eranya itu maling, tahu betul tempat-tempat naruh barang berharga di rumah. Tapi dia cerita sambil bilang gini, Alhamdulillah Pak Ustadz, padahal jam semua yang berharga yang diambil itu, saya naruhnya samping-sampingan sama mobil saya, sama kunci mobil saya. Dan posisinya garasi mobil udah kebuka, Bu. Karena dia masuk lewat garasi mau. Alhamdulillah mobil saya nggak keambil. Tuh. Kerampokan aja masih bilang Alhamdulillah. Kenapa dia bisa bersyukur? Karena dia membayangkan sesuatu yang lebih buruk dari itu. Ibu lagi belanja, kecopetan. Ikhtiar tetap, Bu. Tapi kalau udah ikhtiar gak dapat, bilang, Alhamdulillah, untung yang dicopet cuma dompet, bukan hatiku. Kan begitu ya, Bu. Nah, yang dicopet hati bahaya, Bu ya. Iya. Jadi selalu membayangkan kemungkinan yang lebih buruk yang bisa Allah takdirkan sehingga kita lebih mudah bersyukur. Makanya Bu, kalau kita sakit gigi itu harusnya lebih besar syukurnya atau sabarnya? Harusnya realitasnya sabarnya, tapi idealisnya Bu itu syukurnya. Kenapa? Sakit gigi itu yang sakit apanya? Untung giginya doang Bu, nggak matanya, nggak lututnya. Jadi cara bersyukur adalah coba bayangkan kemungkinan yang lebih buruk yang bisa Allah bagi. Alhamdulillah, kita pagi hari ini akan membahas satu tema yang cukup bagus karena memang saya seorang spiritual happiness eh, coach atau spiritual happiness trainer, maka pembahasan saya selalu mengkaitkan tentang kebahagiaan. Karena the ultimate currency of human life. Mata uang yang paling mahal itu ternyata bukan emas. Mata uang paling mahal, alat tukar paling mahal itu adalah kebahagiaan. Makanya semua manusia, apapun aktivitasnya, pasti ujungnya pengen apa? Ini kalau saya lihat usianya beda-beda Bu ya. Beda generasi nih. Ada generasi milenial dan kolonial. Tapi ujung-ujungnya tujuan hidupnya sama, yaitu pengen bahagia dengan versinya masing. Ya, bahagia dan masuk surga ya. Here and after ya. Hidup sekarang dan nanti kehidupan yang akan datang. Tetapi ternyata kita harus paham bahagia itu tempatnya di mana? Di mulut apa di hati? Bisa nggak kita pura-pura bahagia? Bisa nggak Bu? Mulut kita bilang I'm happy, bisa nggak Bu? I'm okay, bisa nggak pura-pura gitu biar orang kelihatan, biar orang lihat kita bahagia, bisa nggak? Bisa banget tuh, tinggal bilang saya baik-baik aja kok. Bener nggak Bu? Tapi hati tidak bisa berdus. Makanya Allah tahu segala apa yang kita rasakan. Kita bisa berpura-pura di hadapan manusia, tapi kita tidak bisa berpura-pura di hadapan Allah. Maka bahagia tempatnya di lisan atau di hati? Di hati apa di kantong? Kantong itu part of Bu, hanya bagian kecil. Hanya bagian kecil. Kenapa banyak kok yang kantongnya tebal tapi nggak bahagia? Walaupun banyak juga yang kantongnya tipis, nggak bahagia juga banyak. Artinya itu bukan faktor utama berarti. Makanya bahagia itu di mana Bu? Makanya di surat Al-Fat ayat 2 Allah berfirman, "Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin." Dialah Allah yang memberikan kebahagiaan ke dalam hati orang-orang beriman. Berarti kebahagiaan itu given, pemberian dari Tuhan. Itulah kenapa ibu-ibu pernah nggak bahagia tapi nggak tahu kenapa? Pernah nggak? Bawahnya tuh bahagia aja, tapi kalau ditanya kenapa sih bawahnya sumringah banget, nggak tahu, hari ini saya bahagia aja. Berarti Allah lagi niupin tuh ruh kebahagiaan. Sebaliknya ibu-ibu pernah nggak marah tapi nggak tahu kenapa, bawahnya pengen ngamuk aja gitu Bu? Pernah nggak Bu? Nah itu dari setan. Jadi setan itu paling tidak suka melihat orang beriman bahagia. Makanya kalau ada orang nggak senang lihat Anda bahagia, berarti dia, Anda yang ngomong ya Bu ya. Karena memang setan itu kata Allah minal jinnati, setan itu bukan makhluk Bu, setan itu karakter. Karakter setan itu bisa nempel ke dua makhluk. Allah ciptakan berapa makhluk Bu? 3. Jangan ngarang Anda. Allah ciptakan 3. Manusia, jin, malaikat. 3 aja Bu. Tapi yang Allah kasih nafsu, yang mana dia mendapatkan beban syariat cuma 2. Cuman manusia dan jin. Makanya karakter setan itu tidak bukan nama makhluk Bu. Setan itu karakter atau sifat. Karakter atau sifat setan hanya bisa nempel di 2 makhluk, manusia dan jin. Malaikat gak bisa jadi setan. Malaikat itu selalu taat.
Ya, iblis itu apa? Iblis itu masuknya ke mana? Jin. Dia bapak moyangnya jin. Abul jin. Iblis itu. Iblis itu karakter terburuk dari setan. Setan buruk, buruk banget namanya iblis. Jadi kalau iblis itu jin yang sudah tidak bisa lagi hilang karakter setannya. Sedangkan jin yang lain bisa jadi baik, bisa menjadi nggak baik. Kayak manusia. Ada yang baik, ada enggak. Itu setan biasa. Kalau iblis sudah pasti buruk dan tidak mungkin jadi baik. Karena sudah distempel oleh Allah. Paham tidak? Maka kalau kita kecewa sama orang, sadari. Dia manusia. Hari ini buruk, besok jadi baik. Jadi kalau kita bergaul sama manusia itu paham bahwa dia manusia. Ada pepatah Sumatera Barat. Ada orang Sumatera Barat di sini. Nah, Uni ada Uni? Angkat tangan coba orang Sumatera. Oh, istri. Orang Awak, oh istrinya. Oh suaminya orang Awak. Orang Sumatera Barat berkata, segemuk-gemuknya ikan pasti ada tulangnya. Sekurus-kurus ikan pasti ada dagingnya. Sebaik-baik orang pasti ada buruknya. Seburuk-buruk orang pasti ada baiknya. Makanya kalau ada orang berbuat buruk, ya kan dia manusia. Pasti ada bagian buruknya. Kebetulan bagian buruknya pas ketemu kita. Paham tidak? Jadi supaya kecewa kita tidak berlebihan. Sama pas kita ketemu orang baik juga jangan berlebihan. Kebetulan aja bagian baik dia pas ketemu kita. Supaya suatu hari kok orang yang kita anggap baik berbuat buruk, kita nggak shock, Bu. Paham tidak? Ya, setiap manusia itu punya dua sisi, baik dan buruk. Kenapa? Dia kalau dia baik terus gak ada buruknya, malaikat. Makanya kalau ibu pengen berteman nih, berteman sama siapapun, kok berharap sepenuhnya sesuai harapan, gak mungkin Anda punya teman begitu. Gak mungkin. Makanya kata Imam Fudail Ibnu Iyad, seorang tabi'in, beliau berkata, man talaba akhon bila aibin baqiya bila akhin. Siapa yang mencari teman tanpa kekurangan, dia tidak akan bisa berteman dengan siapa. Gak ada, Bu. Kita berteman nih, sebesti apapun, di bagian ini kita suka, bagian ini kita nggak suka. Benar gak? Di bagian kuliner saya suka nih. Kenapa? Setiap saya berteman sama dia, kenyang saya. Tapi urusan gibah, saya nggak suka. Dia gibahnya udah level up. Paham tidak? Dalam part ini saya suka, dalam part ini saya nggak suka. Makanya kita bisa berteman karena fokus kepada hal yang kita baik. Kepada hal yang kita suka. Nggak bisa kita berteman, berharap semua teman kita 100% sesuai harapan. Oleh karena itu, karena setan paling suka melihat orang beriman menderita, maka kajian yang penting banget kita bahas berulang kali adalah bagaimana menjadi pribadi yang bahagia. Nah, dan kita insya Allah akan membahas kebahagiaan dari POV nama-nama Al-Quran. Jadi Al-Quran itu punya beberapa nama. Siapa yang tahu coba? Al-Quran selain Al-Quran apa? Alkitab, Al-Furqan, Asy-Syifa, Au'ah yang belakangnya Bu ya. Kelamaan mikirnya ya. Nama-nama Al-Quran, makanya Al-Quran tuh kadang-kadang Bu dicetak An-Nur tuh. Nah, kita akan membahas beberapa nama yang relate dengan fungsi Quran. Ternyata Quran tuh sumber healing banget Bu, sesuai namanya. Kita bahas. Ya, banyak Bu. Yang pertama kita bahas kenapa penting banget kita tiada hari tanpa Quran walau karena ayah. Biasakan Bu mulai hari dengan baca Quran. Bangun tidur, kalau bisa nih habis wudhu, sebelum lihat alam semesta keluar rumah, Quran dulu. Satu ayat gak apa-apa. Alif Lam Mim. Satu ayat kan? Satu ayat, ibu sedang sibuk, ya udah aktivitas gak apa-apa. Satu ayat itu, Alif Lam Mim itu kata Nabi tidak satu huruf, tapi tiga huruf. Yang satu huruf itu 10 kebaikan. Yang satu kebaikannya kalau dinilaikan, kalau dikonversikan berupa harta, Bu, senilai dengan unta merah. Unta merah itu kalau di zaman sekarang kendaraan termahal. Apa Bu kendaraan termahal hari ini Bu? Mobil paling mahal apa Bu? Mobil yang paling mahal adalah mobil yang dinaiki oleh keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Karena semahal apapun kalau di dalam mobil ribut gak nyaman kita ya. Maka kalau katakanlah apa sih misalnya mobil yang paling mahal, yang paling mewah di zaman Nabi itu unta merah. Satu kebaikan itu senilai unta merah. Berarti kalau ibu baca Alif Lam Mim dikali 3, 30 unta merah Allah berikan. Tapi tidak di sini, di akhirat. Makanya semua manusia yang nanti kehidupannya berganti dari dunia ke akhirat, semua akan menyesal.
Yang masuk neraka menyesal, otomatis yang masuk surga juga menyesal. Ada penyesalan. Yang masuk neraka menyesal kenapa? Ya wajar kan? Yang masuk surga karena ketika dia melihat balasan atas kebaikan yang dilakukan ternyata luar biasa. Dia ingin kembali ke dunia, ingin lebih berbuat baik lagi. Ternyata semua pahala-pahala yang kita sering dengar dari para ustadz itu diwujudkan dalam bentuk nyata di sana. Kalau sekarang kan abstrak ya, Bu ya. Pahala itu abstrak. Nanti di akhirat semuanya akan diberikan. Nah, cuman kadang-kadang manusia itu lebih yakin dengan apa yang dia lihat daripada dengan apa yang Allah simpan. Kita kan semangat kalau kelihatan Ibu ya. Contoh, Bu Endang karena lagi senang, bahagia, berkah-berkah hidupnya amin, mengumumkan kepada seluruh anggota MI Salsabila, bulan depan saya bahagia banget, siapapun yang datang saya transfer 10 juta per orang. Kira-kira rame nggak Bu? Nah, kenapa rame? Karena orang lebih percaya janjinya Bu Endang dibanding janjinya Allah. Padahal Allah lebih menjanjikan daripada janjinya Bu Endang. Bu Endang cuma 10 juta. Janjinya Allah, Bu, didoakan seluruh makhluk di alam semesta. Bahkan Ibu setiap berangkat pengajian kayak gini, ikan di lautan, Bu, mendoakan Anda. Cuman kan kita nggak tertarik, kenapa? Karena yang ngomong sesuatu yang nggak kasat mata. Nah, sekarang saya tanya, saya ingin mengajak berpikir supaya critical thinking kita diasah. Karena saya nggak suka beragama hanya dengan dogma, tapi juga harus berpikir agar keyakinan kita berdasar gitu. Keyakinan yang tidak berdasar mudah hilang. Makanya keyakinan itu, belief, itu kalau dengan ilmu, beliefnya itu kuat. Makanya keyakinan itu ada beberapa macam. Yang pertama ada yang namanya ilmu yakin. Apa namanya? Yakin karena ilmu. Kita nggak pernah ngelihat, tapi karena kita punya keilmuan, kita yakin itu ada. Contoh, angin itu ada nggak, Bu? Ada. Bisa dilihat? Nggak. Tapi kenapa yakin? Bisa dirasakan. Bisa didefinisikan tuh, Bu, angin itu secara saintifik kan? Makanya yakin ada yang bersumber karena ilmu, namanya ilmu yakin. Ada yakin karena ngelihat, namanya ainul yakin. Ngelihat pakai mata. Ibu yakin nggak di rumah ada Bu Endang? Yakin. Kenapa? Orang saya lihat sendiri. Terus ditanya lagi, yakin nggak di rumah ada Bu Endang? Yakin. Kenapa? Suaminya sendiri yang ngomong. Itu namanya apa? Ilmu yakin. Yakin karena dapat ilmu, dapat informasi. Nah, ada keyakinan paling tinggi, namanya hakul yakin. Perpaduan antara keyakinan berdasarkan ilmu dan ngalamin sendiri. Ibu percaya nggak surga ada? Percaya. Percayanya atau yakinnya berarti masuk ke yang mana? Ilmu yakin, hakul yakin, atau ainul yakin? Hah? Ainul yakin nggak? Ainul yakin? Ibu pernah lihat surga? Pernah Ustaz saya lihat surga? Bagiku suamiku surgaku. Masya Allah. Emang sih betul. Tapi definisi surga sesungguhnya pernah dilihat? Berarti kita ilmu yakin. Ilmu yakin. Yakin karena kita punya pengetahuan. Namanya ilmu yakin. Apakah ilmu yakin bisa membuat orang masuk ke derajat hakul yakin? Tergantung. Makanya hakul yakin itu nanti pas Anda sudah di akhirat, baru tuh muncul hakul yakin. Melihat sendiri, ini surga, ini neraka. Di padang mahsyar, Bu, kalau dalam bahasa sederhana ada 2 proyektor besar. Di padang mahsyar itu, Bu, di tempat transit. Ibu, di tempat transit itu 50.000 tahun. 50.000 tahun hitungan akhirat, ingat, Bu. Dan satu hari di akhirat, ka'al fasanati mimma ta'udun, 1000 tahun dunia. Jadi sehari di akhirat, itu kalau dikonversikan ke waktu berjalan di dunia, itu 1000 tahun. Berarti kalau 50.000 tahun hitungan akhirat, kalau hitungan dunia berapa lama? Nah, 50.000 tahun hitungan akhirat, berarti kalau hitungan dunia 50 juta tahun. Ngapain? Antri satu persatu ditimbang. Dan ditimbangnya satu orang. Timbangannya cuma satu, yang ditimbang satu orang. Yang ditimbang apa? Amal dari akil balik sampai mati. Lama nggak, Bu? Lama. Makanya ngantrinya 50 juta tahun. Dan di padang mahsyar, mohon maaf, tidak ada kipas angin. Baik yang nempel di tembok maupun yang portable. Nggak ada, nggak boleh bawa. Jadi nggak boleh bawa. Nah, kayaknya mama mau meninggal. Nah, tolong selipkan di kain kapan kipas angin portable ya. Kayak kan bisa tuh, Bu, kipas angin yang pakai baterai tuh. Ya. Nggak bisa. Nah, bahkan orotan gurlan dibangkitkan dalam keadaan telanjang,
tak beralas kaki seperti bayi tapi dalam kondisi dewasa. Ketika Nabi mengatakan demikian, Bu, Nabi menjelaskan itu depan istri Nabi namanya Aisyah. Aisyah kan polos waktu itu bertanya, afala yatarawna, kalau memang di padang mahsyar dibangkitkan semua laki perempuan bareng tanpa busana, apakah mereka tidak saling melihat Nabi? Wajar gak pertanyaan itu muncul, Bu? Wajar ya? Nah, berarti Aisyah kritis. Anak yang kritis banyak tanya itu potensi cerdasnya luar biasa. Makanya Aisyah itu istri Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis. Istri Nabi paling pintar Aisyah. Aisyah bertanya, Nabi menjawab. Sambil tersenyum Nabi menjawab, ya wajar saja beliau bertanya karena ya apa namanya referensi manusia kan kehidupan dunia kan. Bayangin coba Bu, ibu satu tempat telanjang laki perempuan gabung di situ ada Indra L. Bruggman ya. Telanjang tuh Bu, satu tempat pinggir-pinggiran, wajar aja Aisyah bertanya. Apa kata Rasul? Yauma idzin sya'nu yugni. Hari itu orang sangat sibuk dengan urusannya masing-masing. Yauma yafirrul mar'u min akhihi, sampai orang akan melupakan saudaranya. Wa ummihi wa abi, sampai lupa bapak ibu. Saking tegangnya. Pas saya baca hadis itu, Bu, critical thinking saya main. Masa sih di samping ada artis lainnya nggak nengok? Saya mikir begitu, Bu. Paham nggak maksud saya, Bu? Berarti kan di padang mahsyar ada artis nggak, Bu? Ada orang Korea nggak? Ada orang Eropa nggak, Bu? Ada wanita cantik nggak, Bu? Ada laki ganteng nggak, Bu? Sesibuk apa sih sampai orang nggak nengok? Kemudian saya berpikir dengan kehidupan dunia. Karena gini, orang yang tidak menggunakan akalnya, dia tidak bisa meyakini iman sepenuhnya. Makanya iman itu sangat didukung oleh akal. Saya pengen menjelaskan satu contoh bahwa kabar Nabi itu benar, bahwa nanti di akhirat itu saking benar-benar tegangnya orang sampai nggak ngerti siapa kanan kirinya. Saya pernah bertanya, mungkin di sini agak kurang relate karena contohnya PNS. Saya pernah nanya, waktu itu ada orang cerita tentang bagaimana dia diterima sebagai PNS. Kan dulu itu kalau orang diumumkan diterima di PNS kan nggak pakai informasi digital ya, tapi ditempel di papan pengumuman. Kira-kira nih, bayangin aja Anda mengalami peristiwa seperti ibu ini alami. Beliau udah tes CPNS itu 7 kali. 7 kali gagal terus. Saking pengennya jadi PNS, beliau sampai beli buku prediksi soal 5 tahun yang akan datang dan 5 tahun sebelumnya. Luar biasa kan? Gak lulus-lulus. Suatu hari, Bu, dia berharap banget yang ketujuh ini lulus. Maka dia seperti yang lain, dia pun nungguin pengumuman yang akan ditempel. Nama-nama yang diterima sebagai PNS yang sekarang istilahnya ASN. Dilihat nama dia, contohnya Dewi, Denok, terus sampai ketemu Dewi. Dewinya kan ada 2 nama, 2 suku kata kan. Dewi Susilo, dia bukan Dewi Susilo. Dia terus sampai ketemu nama dia. Dia nunggu dari jam 9, ditempel jam 1. Setelah dapat nama dia Dewi Anggraini, dia bilang apa, Bu? Alhamdulillah ya Allah, setelah 7 kali tes saya lulus juga. Teman sampingnya Bu Noel, Mbak Dewi, kamu di sini, kamu di sini. Kita dari pagi bareng. Pertanyaannya kenapa dia nggak sadar dari pagi bareng sama temannya? Urusan PNS aja, Bu, yang nggak menentukan bahagia orang ke depannya. Orang yang lulus PNS belum tentu bahagia, yang nggak lulus belum tentu sengsara. Bisa membuat orang nggak nge siapa kanan kirinya. Apalagi perkara nanti di padang mahsyar yang menentukan bahagia selamanya atau sengsara selamanya. Masuk akal nggak maksudnya? Jadi masuk akal banget, Bu, passion banget. Makanya kata Nabi, apakah mereka tidak saling melihat? Yauma idzin sya'nu yugni, hari itu orang sibuk dengan perkara dia masuk surga atau neraka, karena di padang mahsyar surga neraka diberikan gambaran. Lihat surga indah banget, lihat neraka ngeri banget. Wajar gak kalau nggak peduli kanan kiri? Makanya semua ingatan manusia hilang di hari akhirat kecuali ketika sudah sampai surga. Pas sampai surga, ingatan di dunia balik lagi. Bu Endang bakal kenal lagi Bu Kemala bakal kenal semuanya. Makanya saya berdoa semoga semuanya masuk surga, amin. Tapi mohon maaf, kalau ibu-ibu masuk surga, nggak ngelihat saya, kira-kira gimana, Bu? Cari di mana? Di neraka suudon. Astagfirullahaladzim. Masa jamaahnya masuk surga, saya masuk neraka? Gimana ceritanya, Bu? Datangnya juga duluan saya tadi. Maka gini, Bu.
Saya bukan tipe ustadz yang begitu. Saya tipe ustadz yang optimis. Jadi kalau ibu-ibu tidak menemukan saya di surga, mohon maaf, surga kita beda level. Bedakan optimis sama sombong, Bu. Kalau sombong tuh merendahkan orang. Kalau optimis itu percaya dengan kemahabaikan Allah. Saya punya dosa, tapi saya yakin Allah maha baik. Iya, saya surganya Firdaus, amin. Jadi kalau Anda masuk surga, kok nggak ada saya, berarti saya di atas Anda. Mohon maaf ya, Bu ya. Tapi tenang, Bu. Allah itu maha adil, surga itu ada Firdaus, Aden, Ma'wa, Naim, dan lain-lain. Setiap orang yang masuk surga, yang di bawah nggak bisa naik ke atas. Itu bentuk keadilan Allah. Tapi yang di atas bisa naik ke bawah. Tenang, nanti saya ke bawah cerita-cerita. Amin ya Rabbal. Makanya ibu-ibu, ini perhatikan nih. Kalau ibu mendampingi orang tua yang sedang sakaratul maut, satu hal yang paling penting, buat dia optimis. Sebut kebaikan dia sekecil apapun, agar dia meninggal dalam keadaan berprasangka baik kepada Allah. Karena tugas terakhir iblis adalah membisikkan di telinga orang yang hampir meninggal, bahwa dia banyak dosanya, nggak mungkin masuk surga, sehingga dia meninggal dalam keadaan sangka buruk kepada Tuhan. Hanya temenin, Bu, kalau ada saudara kita yang sedang terlihat gejala-gejala sakaratul maut, ya, sudah mungkin koma. Koma itu kan alam sadarnya tidak aktif, tapi alam bawah sadarnya aktif. Tetap diajak ngobrol. Misalnya, nenek itu orang baik. Jangan begini, nenek itu orang sering gibah. Ngomel mulu kerjaannya. Jangan. Walaupun itu fakta ya. Makanya orang yang mau meninggal diingetin kebaikan. Supaya dia meninggal dalam keadaan berprasangka baik kepada. Jelas ya? Baik. Kenapa kita penting membahas Al-Quran? Jawabannya, hanya Quran yang setia menemani. Salsabila ini ada yang sudah meninggal nggak? Anggota Salsabila. Ada ya. Saya nggak sama teman Anda yang meninggal itu. Sayang ya, udah lama kita ngaji bareng. Tapi ada nggak yang mau dikubur bareng sama beliau? Nggak ada. Sesayang apapun kita, jangankan teman. Ibu-ibu sayang sama suami. Kalau suami meninggal duluan, mau nggak dikubur bareng? Suami meninggal duluan nih. Aku nggak bisa hidup tanpa ayah, aku dikubur bareng aja, nggak ada. Apalagi kalau istri meninggal duluan, suami mau nggak dikubur bareng? Apalagi. Bu, istri itu kalau ditinggal suaminya nggak boleh nikah lagi selama 4 bulan 10 hari. Namanya masa iddah. Satu, kenapa masa iddah hanya berlaku untuk perempuan? Tidak berlaku untuk laki-laki. Satu, perempuan itu punya rahim. Kalau dia menikah dalam keadaan suaminya baru meninggal, khawatir ada benih yang sedang tumbuh di rahim. Tanpa disadari dia menikah, pas dia nikah bingung ini benihnya siapa. Makanya 4 bulan 10 hari itu untuk mengklirkan nggak ada benih. Gimana? Iya, tetap masa iddah berlaku. Kenapa masa iddah? Yang pertama itu. Yang kedua, masa iddah diperlakukan untuk supaya perempuan itu kembali perasaannya netral. Karena kalau perempuan sedang sedih, dia mudah dirayu. Ibu lagi sedih nih. Datang laki-laki, ya Allah, aku turut berempati ya Mbak atas meninggalnya suami Mbak. Pokoknya Mbak kalau butuh apa-apa ngomong sama saya aja. Ngomong sama saya aja, jangan anggap saya orang lain. Itu langsung terenyuh. Makanya perempuan yang sedang kecewa, mudah banget jatuh cinta. Perempuan yang sedang kecewa dapat perhatian kecil aja dari orang, itu hatinya sudah bisa terambil. Makanya banyak kasus perempuan yang kemudian jatuh hati kepada yang bukan suaminya, gara-gara saat dia kecewa sama suaminya, dia ketemu orang yang mau dengerin, mau ngerti iman. Kemarin kasusnya suaminya curhat. Orang sebelum Madiun apa? Tebak Bu, sebelum Madiun. Bukan Sragen. Ah, Solo bukan. Madiun sebelumnya lagi dekat ke Bu. Ponorogo setelahnya. Barat ke kejauhan Bu, kiri. Sama-sama Ma juga, Madiun sama Magetan. Magetan. Ada orang Magetan curhat tuh. Jadi istrinya termasuk istri yang baik lah ya. Attitude-nya baik, rumahan, homey banget, jarang bukan sosialita, tapi tiba-tiba selingkuh dan dia ngaku. Jadi istrinya ngaku, Pak, Mama kayaknya nggak bisa berumah tangga sama Papa karena Mama sudah selingkuh. Ngapain selingkuhnya Bu? Makan bareng doang. Tapi
menurut dia makan bareng tuh sudah dianggap dia sudah berkhianat dan dia tidak bisa memaafkan dirinya sendiri dan merasa tidak layak mendampingi suami. Tahu nggak gara-gara suaminya jarang punya waktu dengerin ceritanya. Makanya salah satu kemampuan laki-laki yang soleh itu punya kemampuan namanya mindfulness listening, pendengar yang baik. Istri itu kalau cerita nggak butuh solusi kok, betul Bu? Cuma butuh apa Ibu? Didengerin. Karena apa? Ibu-ibu lebih tahu solusinya. Ya. Makanya kalau istri bertanya nih, kalau istri bertanya, dia tidak sedang mencari solusi, dia sedang butuh didengar dan butuh divalidasi. Misalnya nih, ya udah lama ya kita nggak makan di luar, sekali makan di luar, kira-kira makannya apa ya ya? Begitu kan? Apapun jawaban ayah, pasti dibantah. Maka jawaban ayahnya harusnya gini, ayah mau bawa mama kemana sih di anniversary hari ini misalnya? Ayah tebak, pokoknya tempat yang ayah tuju, tempat yang mama paling suka. Andi akan nyebutin kan? Dia nyebutin tempat, ih bener kok mama tahu, padahal dia nggak tahu juga. Itu solusi yang paling aman. Supaya menggali, mau kemana sih dia pengennya. Jadi gimana caranya Bu? Caranya, coba tebak. Kira-kira ayah mau bawa mama kemana, pastikan ini tempatnya mama suka banget. Padahal dia pas bilang gitu, dia nggak tahu apa-apa. Pasti istrinya akan menjawab. Misalnya ke sini. Ya Allah, kok mama tahu sih? Padahal mah, itulah tempat yang diinginkan tapi kalau mamanya bertanya, ya kita mau kemana nih? Mama maunya kemana? Oh panjang itu urusan. Panjang itu urusan. Karena perempuan itu maunya suami tahu tanpa dikasih tahu. Betul Bu? Tapi saya nggak tahu di range usia ibu-ibu ya terjadi apa tidak. Biasanya kalau sudah di atas 50, 60 sudah acceptannya udah kuat. Yang penting damai, sehat sudah. Ya. Biasanya itu terjadi di usia. Betul, betul. Sudah terlewati masa itu ya Bu ya. Sekarang mah yang penting diizinin kita berangkat ya Bu ya. Gak usah pakai ditemenin sekarang ya Bu ya. Gak usah pakai digandeng, yang penting transfer lancar aman ya Bu ya. Itu tahap sudah acceptance, sudah menerima. Nah, makanya Bu, kenapa segini? Kenapa nenek itu sangat sayang banget sama cucunya? Karena gini Bu, saya nggak tahu ya Anda, tapi menurut penelitian, mayoritas nenek-nenek itu kenapa sayang banget sama cucunya? Bentuk mengobati kesalahan di masa lalu. Di mana Anda tuh ngerasa kurang punya waktu dengan anak, ngerasa kurang sabar ngadepin anak. Pas punya cucu tuh Anda sudah bijaksana. Makanya sama cucu tuh sabar gak Bu? Ngadepin cucu sabar gak? Apa yang cucu mau dikabulin gak Bu? Kenapa? Bentuk penebusan dosa. Sabar ngadepin cucu apa ngadepin anak zaman dulu Bu? Cucu. Zaman kita masih punya orang tua, zaman kita jadi orang tua belum sesabar itu. Gitu. Makanya kadang-kadang kita nelpon, ayo sini aja, udah kamu keluar aja sana jalan-jalan cucu biar sama aku. Gitu. Iya, masih egonya masih tinggi. Makanya itulah kenapa nenek dan kakek itu, khususnya nenek ya, itu lebih sayang sama cucunya karena yang ngerasa dia bisa memperbaiki semua perilaku kepada anak lewat cucu. Makanya salah satu hiburannya nenek-nenek ya, ketemu cucu. Di definisi nenek-nenek kan punya cucu, tapi sekarang banyak juga nenek-nenek tapi tidak nenek-nenek ya, ya usia 49 sudah punya cucu. Ya di sini sih cuma judulnya aja, tapi kelihatannya nggak kayak nenek-nenek kok. Iya. Ini rata-rata usia berapa sih? Ah, rata-rata usia berapa? Ibu usia berapa? Berapa? 37. Jadi usia itu bukan tentang angka, Bu. Usia itu tentang kesyukuran. Semakin bersyukur, kita semakin merasa usia kita tidak membawa dampak buruk. Hanya orang yang grateful itu biasanya lebih lebih sehat, lebih menikmati hidup. Orang yang mengeluh, yang tiap hari ngeluh, itu gampang banget ya apa namanya gampang banget karena penyakit batin maupun fisik. Makanya bersyukur tuh anti aging. Bersyukur tuh anti aging. Salah satunya tahu nggak? Bagaimana cara bersyukur? Salah satu cara untuk anti aging itu ketemu orang. Itulah kenapa guru cenderung awet muda. Karena kerjanya ketemu
orang. Pegawai kantor tuh ketemu siapa? Laptop, pedaman. Makanya semakin sering kita ketemu benda hidup, membuat kita lebih hidup. Betul, betul. Bukan awet muda, awet tua, Bu. Segini aja sampai usia 70 tahun. Amin. Semoga salsabila sampai 30 tahun masih ada, amin, Bu ya. Berarti kalau 30 tahun lagi usia berapa ya, Bu ya? Saya doakan sehat, ya, Bu ya. Hampir-hampir ya, Bu ya. Tapi yang penting saya, baik. Kenapa penting mengawali hari dengan Al-Quran, Bu? Bu, pokoknya bangun tidur sebelum aktivitas keluar rumah, biasain baca Quran. Ustaz, tapi mohon maaf ya, saya baca Qurannya masih kurang lancar. Gimana? Kata Nabi, siapa yang baca Quran tapi kurang lancar, dua pahalanya. Apa? Dua pahalanya. Kok bisa dua pahalanya? Satu pahala baca Quran, dua pahala kesusah payahannya. Jadi, kenapa Al-Quran disebut tijaratan lan tabur? Jual beli yang tidak ada ruginya. Karena kalau ibu bacanya masih salah-salah, masih tidak lancar, dapat dua pahala. Kalau ibu baca Qurannya lancar bersama malaikat yang mulia. Yang penting satu, proses belajarnya tetap di jalan. Sekarang belajar Quran gampang kok, Bu. Ibu nggak sempat keluar, panggil aja guru ngaji ke rumah. Ibu malu di masjid sama yang lain belajar bareng. Kan kalau belajar bareng di masjid itu kan tegang ya, Bu ya. Giliran pas kita mau baca tuh keringat semua keluar, Bu. Bawahnya pengen kamar mandi mulu ya, Bu ya. Makanya panggil aja ke rumah biar private. Online juga bisa sekarang. Ada gerakan Indonesia bertajwid. Jadi banyaklah fasilitas. Tinggal kitanya mau atau tidak. Di usia senja ini, nikmati hidup. Saya tidak bilang tua ya. Senja itu identik dengan damai. Senja itu identik dengan slow living. Betul ya? Makanya orang senja ngapain tuh? Orang tuh kalau senja nggak macul tapi ngopi. Lari atau duduk menikmati senja. Nah, usia ibu tuh usia senja. Makanya jangan kebanyakan, jangan too much, jangan terlalu sibuk, tapi jangan juga nggak ngapa-ngapain. Beraktivitas, tapi senyaman. Kajian jangan banyak-banyak. Kayak salsabil aja 2 pekan sekali cukup. Yang penting mindfulness, dinikmati, jangan tiap hari, Bu. Usia kayak ibu tiap hari jangan, Bu. Tidak mendapatkan ridho Allah. Kalau ibu ngaji tiap hari, apalagi pengajiannya jauh-jauh gitu ya, bukan cuma dapat ridho Allah, langsung ketemu Allah itu. Kenapa? Kecapean. Betul tidak, Bu? Iya. Jadi jangan banyak-banyak. Dinikmati. Karena sesuatu yang terlalu banyak cenderung hilang kenikmatannya. Tapi kalau 2 minggu sekali kan jadi tunggu-tunggu ya. Apalagi kalau libur sekali, mereka ketemunya sebulan sekali. Misalnya ada satu momentum di mana pengajian 2 pekan sekali. Ini libur, berarti kan ketemunya sebulan. Mesti ada yang WA ke Bu Kemal, kapan nih pengajiannya nggak, Bu? Nah, yang kayak gitu tuh, Bu, yang bagus, bukan udah ngaji lagi, Mas. Karena keseringan. Makanya jujur, saya pribadi lebih suka kajian tuh bulanan. Saya merasa kalau kajian bulan tuh jamaah lebih antusias. Jamaah lebih antusias, mereka lebih semangat. Mungkin karena tidak terlalu sering ya. Tapi itu berlaku untuk usia senja. Tapi kalau masih 30, 40 mah harus lebih banyak. Karena perempuan itu kalau tidak disebutkan dengan ilmu, dia akan disebutkan dengan perasaannya. Makanya perempuan itu harus berilmu. Entah itu ilmu dunia maupun ilmu. Makanya salah kalau perempuan tidak berpendidikan. Perempuan itu harus berpendidikan. Kenapa? Karena anak itu pertama belajarnya bukan sama gurunya, tapi sama ibunya. Dan ternyata semua orang yang mencintai kita akan meninggalkan kita saat kita meninggal kecuali Al-Quran, kecuali amal. Jadi setiap kita meninggal, yang mengantarkan kita ke kuburan 3. Apa saja, Bu, yang mengantarkan kita ke kuburan? 1, siapa? Keluarga. Suami, anak, cucu nganterin ya, Bu ya. Yang kedua, harta. Mobilnya dipakai buat ngantar jenazah Anda ya. Iring-iringan. Bahkan kalau orang Cina itu emasnya dikubur juga, Bu. Kalau dalam Islam tidak boleh. Giginya emas, makanya kalau ada yang meninggal giginya emas harus dicopot. Karena banyak banget kasus pencurian di kuburan Cina. Karena hartanya dikubur, digali sama orang kan. Kalau ibu-ibu jangan. Ada yang giginya emas di sini. Ada perak-perak. Orang kampung. Dulu nenek saya tuh. Tapi zaman dulu banget kayaknya. Sekarang udah nggak tren kayaknya. Yang ketiga, siapa yang nemenin Anda? Amal. Kata Nabi, 3 ini yang nemenin, 2 balik, 1 bertahan. Apa yang balik? Keluarga. Makanya sesedih-sedihnya keluarga, pulang juga, Bu. Hari berganti hari mereka mulai melupakan kita.
Harta dikubur apa dibawa juga? Dibawa. Yang bertahan bersama kita amal. Amal soleh itu jenisnya banyak, Bu. Tapi salah satu amal soleh yang paling bisa diharapkan menemani kita adalah qiraatul Quran, bacaan Al-Quran. Nabi Muhammad SAW menyebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, sebagaimana yang muncul di layar, kata Nabi, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, kan Al-Quran menjadi sahabat kalian nanti di alam kubur. Ya, jadi Safi'an itu sahabat yang bisa nolong. Jadi Safi'an secara bahasa artinya sahabat yang bisa nolong. Makanya yang bisa nolong kita tuh banyak, Bu. Syafaat Nabi, syafaat Quran, syafaat teman pengajian. Jadi teman pengajian pun bisa bantu kita. Nanti di akhirat ada orang yang dikatakan oleh Allah, silakan masuk surga. Orang ini berkata, ya Allah, terima kasih engkau telah mengizinkan aku masuk surga, tapi boleh nggak aku minta satu hal? Indah kiranya kalau aku masuk surga bersama sahabat. Siapa gerangan beliau? Siapa gerangan dia, wahai hambaku? Disebutkan namanya. Diceritakan oleh Allah, mohon maaf, saudaramu mampir dulu ke neraka. Tidak selamanya tapi, ya Allah boleh nggak aku angkat dia dari neraka ke surga? Allah izinkan. Dengan syarat, dia masih punya iman. Kalau dia, orang yang diingat oleh penghuni surga ini masih punya iman, boleh. Maka kemudian orang ini masuk ke neraka dengan cara Allah lindungi badannya dari api neraka sebagaimana Allah lindungi Ibrahim dari api yang membara. Jadi walaupun dia masuk neraka tidak terbakar. Dicarinya dikorek-korek. Mana ibu fulana? Ketemu, diangkat. Yang diangkat bilang apa? Alhamdulillah ya Allah, untung saya punya teman pengajian MI Salsabila. Ibu sih pengajian MI Salsabilanya nggak sampai akhir. Jadi dia tuh eh, bukan anggota majelis taklim tapi X. Semoga tidak ada di sini yang X ya. Pokoknya ibu, kalau memang sedang wudhu, gak berangkat ke apa-apa. Terus jangan malu kalau berangkat lagi, ibu ya. Namanya orang kan punya kesibukan, punya udur. Jadi kalau misalnya nih, udah 2 tahun off, ya gak apa-apa. Hadir aja pas hadir. Betul ya? Nggak akan diceng-cengin kan, Bu? Ya, kan apa? Usia ceng-cengan tuh udah lewat. Gitu. Paling gini, Bu. Gitu. Jangan juga, Bu. Orang itu kalau lama nggak berangkat, hatinya sensitif, Bu. Karena dia dari rumah udah merasa nggak enak. Makanya terkecil apapun perilaku kita, walaupun niat kita bercanda, itu sudah cukup melukai hati dia. Makanya kalau ada teman kita yang udah lama nggak ngaji, pas ngaji disambut, ya Allah, pengajian ini jadi rame lagi sama kamu gitu. Jangan disindir-sindir. Ini rumah miring nih kayak ini. Jadi jangan, mungkin ya kita bercanda, tapi orang yang sedang orang yang sedang merasa bersalah itu sensitif hatinya. Makanya jangan digituin. Oke. Kemudian ada berapa nama Al-Quran? Saya langsung ke nama-nama Al-Quran. Tapi sebelum saya bahas nama-nama Al-Quran, saya pengen nanya dulu. 12 bulan, bulan Hijriah. Bulan pertama apa, Bu? Muharram. Bulan terakhir? Dzul Hijjah. Muharram, bulan pertama, Safar, bulan terakhir Dzul Hijjah. Dari 12 bulan, bulan apa yang paling mulia? Kenapa bulan Ramadan paling mulia? Jawabannya ada di Al-Baqarah ayat 185. Al-Baqarah ayat berapa? Syahr Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Kenapa Ramadan menjadi bulan paling mulia? Karena diturunkan Al-Qur'an. Lagi, ada 360 lebih malam satu tahun ya, Bu ya. Malam apa yang paling mulia? Apa malam pertama? Bukan. Malam apa, Bu? Malam Qadar. Jadi jangan ngomong malam Lailatul Qadar, itu berlebihan itu. Sama seperti ngomong kepala sekolah SMA. Itu berlebihan. Karena SMA itu S-nya sekolah. Nah, Lailatul Qadar itu Lailatul itu artinya malam. Jadi kalau kau nyebut, mari kita cari Lailatul Qadar. Atau mari kita cari malam Qadar. Kalau malam Lailatul Qadar, jadi malam-malam jadinya. Ya. Kenapa Lailatul Qadar menjadi paling mulia? Jawabannya ada di surat Al-Qadar, surat 97 ayat 1. Allah berfirman, Inna anzalnahu fi. Allah turunkan Al-Quran di malam
Lailatul Qadar. Sehingga malam Lailatul Qadar menjadi malam paling lagi Bu, malaikat. Malaikat siapa yang paling mulia? Jibril. Kenapa Jibril malaikat paling mulia? Jawabannya ada di An-Nahl surat 16 ayat 102. Surat An-Nahl surat 16 ayat 102. Di situ Allah berfirman, Jibril lah perantara turunnya Al. Sekarang pertanyaan terakhir. Dari 25 nabi dan rasul yang kita tahu namanya, siapa nabi dan rasul yang paling mulia? Kenapa Nabi Muhammad paling mulia? Jawabannya di Ali Imran surat ketiga ayat 7. Surat Ali Imran surat keberapa? Ketiga ayat 7 kata Allah, Allah berikan Al-Quran kepada Nabi Muhammad sehingga Nabi Muhammad menjadi paling mulia. Berarti kesimpulannya apa? Malam yang paling mulia Lailatul Qadar. Gara-gara turun Quran. Bulan paling mulia Ramadan karena turun. Malaikat paling mulia Jibril karena perantaranya Quran. Kemudian Nabi paling mulia Rasul kenapa? Menerima kesimpulannya berapa? Semua yang berkaitan dengan Quran pasti. Berarti rumah-rumah apa yang paling mulia? Nah, rumah yang sering dibacakan Quran. Mobil-mobil apa yang paling mulia? Dengerin Quran. Apalagi Bu, kantor apa yang paling mulia? Kantor yang selain buat kerja ada kajian Quran. Makanya saya senang banget tuh sekarang banyak banget perusahaan yang undang ustaz untuk peningkatan SDM di bidang spiritual. Kenapa? Ternyata peningkatan nilai spiritual membuat mereka lebih powerful kerjanya. Dan itu ternyata sudah banyak yang merasakan. Ternyata orang tuh semakin dia, tapi gini ya Bu ya, spiritual yang benar. Karena ada juga konsep agama yang membuat orang malas kerja. Ini yang salah bukan agamanya, tapi penyampai agamanya. Harusnya orang tuh semakin beragama, makin powerful. Karena dia yakin, sekecil apapun kebaikan dia Allah balas. Jadi orang yang beragama dengan benar, kerjanya bukan sesuai bayarannya. Tapi kerjanya semaksimal dia mampu. Karena dia yakin, kalau dia kerjanya semaksimal yang dia mampu, kalaupun perusahaan tidak bayar, Allah bayar. Begitu. Sebaliknya, orang yang beragama dengan benar, dia khawatir kalau kerjanya asal-asalan. Kenapa? Karena dia yakin Allah Maha Adil. Kalau dia kerja senilai 5 juta, gajinya 10 juta, 5 jutanya Allah yang ambil. Dengan cara apa? Ban motor sering bocor, mobilnya keserempet orang, dikurang-kurangin jatahnya. Karena dia bekerja digaji 10 juta, tapi nilai kerjanya cuma 5 juta. Tapi kalau ada orang bekerja, kalau dikonversikan dengan rupiah senilai 10 juta, tapi perusahaan cuma ngaji 5 juta, berarti kurang berapa? Allah yang bayar. Anaknya beasiswa, badannya sehat. Jadi yakinlah, bekerjalah semaksimal kita mampu berikan manfaat, Allah pasti bayar. Dari arah yang tidak disangka. Makanya orang yang beriman itu kerjanya semangat. Harusnya begitu. Maka, yuk bareng-bareng kita bahas nama-nama Al-Quran. Kita bahas minimal ada 4. Yang pertama namanya Ar-Ruh. Ruh. Jadi Al-Quran nama lainnya apa? Ar-Ruh. Jadi boleh begini. Ibu mau ngapain? Mau baca Ar-Ruh. Tapi ngomongnya harus sama yang udah paham. Apa mau cabut ruh? Salah denger repot urus. Mana dalilnya Al-Quran disebut Ar-Ruh? Dalilnya ada di surat Asy-Syura. Surat Asy-Syura, surat 42 ayat 52. Di surat Asy-Syura, surat 42 ayat 52, Allah sebut Quran dengan kata Ar-Ruh. Jadi nama pertama Quran apa Bu? Ar-Ruh. Yang kedua, nama lain Al-Quran adalah An-Nur. Apa? Cahaya. Itu disebutkan di surat An-Nisa, surat keempat, ayat 174. Di situ Allah sebutkan Quran dengan nama apa? An-Nur. Ini salah satu nama yang paling familiar. Artinya cahaya. Yang ketiga, nama lain dari Al-Quran adalah Asy-Syifa. Ulangi. Yang artinya menyembuhkan. Asy-Syifa. Makanya ada yang nama cucunya Syifa di sini. Ada ya, biasanya generasi tahun 2000-an tuh Syifa. Kalau generasi 80-an Tono. Setiap zaman ada namanya, Bu.
Disebutkan Al-Quran dengan nama Asy-Syifa di surat Al-Isra. Al-Isra itu surat 17 ayat 82. Sesuai angkatan lulusan SMA. Ibu lulusan SMA tahun 80-an? Hah? Lebih tua lagi ya, Masya Allah. Gimana, gimana? Oh, tertukar ya? Tertukar, ya. Terima kasih. Iya, saya ingat materi saya tertukar. Ulangi. Asy-Syifa itu ada surat Yunus ayat 57. Ulangi, ulangi. Al-Quran disebut Asy-Syifa itu ada di surat Yunus ayat 57. Betul begitu? Ya. Ya, surat Yunus surat 10 ayat 57. Sedangkan Al-Quran nama yang keempatnya adalah Ar-Rahmah. Nah, dicek juga. Ar-Rahmah. Ar-Rahmah itu ada di surat Al-Isra ayat 82. Tadi tuh. Oh, sebentar, sebentar saya cek. Kayaknya Yunus 57 benar nggak? Saya cek dulu, Ibu. Surat Yunus itu surat 10. Surat 10 ayat 57. Oh, benar, benar, Bu. Di surat Ar-Rahmah ada di Yunus juga karena Syifa ulima fisudur wa huda wa rahmah. Diralat ya, Bu ya. Jadi Asy-Syifa nama Quran keberapa berarti Asy-Syifa? Ketiga itu ada di surat Al-Isra surat 17 ayat 82. Benar berarti yang pertama. Diralat, diralat. Saya ulangi ya, Bu ya. Asy-Syifa adanya di surat Al-Isra surat 17 ayat 82. Sedangkan nama Quran Ar-Rahmah ada di surat Yunus surat 10 ayat 57. Iya, di Ar-Rahman juga ada syifa. Tapi poinnya di surat Yunus juga ada syifa, tapi poinnya di Rahmah. Ulangi ya, Bu ya. Nama Quran ada berapa, Bu, yang kita bahas? 4. Yang pertama apa, Bu? Ada di surat apa? Asy-Syura, bukan Asy-Syu'ara. Beda lagi, Bu. Asy-Syura. Surat 42 ayat 52. Sudah ya? Yang kedua nama Quran apa, Bu? An-Nur artinya apa? Ya Allah, Ibu kok wajahnya nur. Berarti wajahnya cahaya. Ada yang namanya nur, Bu? Cahaya berarti. Masya Allah. Nur. Biasanya kalau namanya nur ada lanjutannya. Nur apa gitu? Cahaya surga. Masya Allah. Amin, Bu ya. Hanya wajahnya good vibes. Surat nama Quran An-Nur ada di surat An-Nisa, surat keempat ayat 174. Sudah ya? Ketiga Asy-Syifa. Artinya apa Asy-Syifa? Penyembuh. Ada di surat Al-Isra, surat 17 ayat 82. Sudah ya? Terakhir apa, Bu? Ar-Rahmah. Ar-Rahmah artinya, Bu? Ar-Rahmah artinya cinta, kasih sayang. Ada? Oh, ada rahmanya. Berarti penuh cinta orang. Rahmah. Biasanya Rahmah itu bukan nama depan. Biasanya nama tengah kalau nggak nama akhir. Nama depan. Nama tengah kan? Oh, Rahmania. Rahmania itu orang yang menebarkan kasih sayang artinya. Amin. Makanya kasih nama itu yang baik-baik. Karena nama adalah doa. Jadi kalau ibu punya cucu, kasih nama anak cucunya yang bagus sesuai harapan neneknya. Siapa nama cucunya? Berkah barokah sukses dunia akhirat, Masya Allah. Tapi nggak gitu juga sih, Bu. Iya sih doa, tapi nggak sejelas itu ya, Bu ya. Tapi nama anak sekarang tuh bagus-bagus. Namanya Bintang. Jadi gini, Bu. Nama bagus itu nggak mesti bahasa Arab. Nama bagus itu yang penting artinya bagus. Apapun bahasanya. Saya punya jamaah orang deket Tangsel apa ya, Bu? Deket Tangsel ya. Karawaci. Jauh ya, Bu ya? Ya, dekat-dekat aja, Bu. Jadi ada orang Karawaci namanya Gracia.
Gracia itu Bu, bahasa kan nggak Islami ya kedengarannya ya. Gracia itu Bu, kalau bahasa Arab namanya Shakira. Shakira. Jadi Shakira itu kalau bahasa Itali Gracia. Bahasa Prancis apa Itali sih Bu? Spanyol. Spanyol. Ya. Gracia itu bagus Bu, sesuai sunnah Nabi itu nama. Cuman karena bahasa Spanyol jadi terdengar tidak Islami. Padahal Islami. Kenapa Islami? Karena maknanya bagus. Kalau di bahasa Arab kan Gracia itu Shakira. Orang yang mudah berterima kasih. Orang yang always gratitude, selalu bersyukur. Jadi nama yang baik itu nggak mesti bahasa Arab. Yang penting maknanya bagus. Misalnya apa? Berlian. Bagus ya Bu? Bagus. Dan tidak semua bahasa Arab artinya bagus Bu. Ada orang Brebes Bu. Namanya Al-Baqarah. Dia laki-laki lagi Bu. Iya. Saya nggak tahu kenapa dia dikasih nama Al-Baqarah. Mungkin dulu orang tuanya sering baca surat. Karena dia taunya semua Arab bagus, dijadikan nama anak Al-Baqarah. Sampai gede kan jadi beban Bu. Mau diganti. Susah ngurus-ngurusnya. Nggak diganti. Itu nama aslinya. Makanya tidak semua bahasa Arab itu bagus Bu. Siapa nama anaknya? Ar-Rajim. Terkutuk artinya Bu. Makanya yang penting Islam itu namanya, maknanya makanya pastikan ngasih nama itu tahu arti. Cukup Anda aja yang nggak tahu arti nama Anda Bu. Kan generasi seibu-ibu mah banyak yang nggak tahu artinya Bu ya. Mungkin di zaman sekarang sudah bisa kita cek sendiri Bu ya. Nama ibu tahu artinya Bu? Ibu nama ibu artinya apa Bu dia? Oh, Masya Allah. Ibu apa Bu artinya Bu? Oh, bunga. Berarti kita itu Bu harus tahu nama kita supaya vibes arti itu terbawa. Karena nama itu kan afirmasi yang harus diulang-ulang, tapi afirmasi itu akan berdampak kalau kita ngerti. Gitu. Semoga Allah berikan. Dan nama ini Bu, jadi gini. Nama itu ada dua, ada nama lahir, ada nama kuniah, julukan. Kalau memang kita dari lahir punya nama kurang bagus, karena keterbatasan pengetahuan orang tua kita, nggak usah diganti nama administratifnya, tapi cukup panggilannya. Itu sunnah juga Bu. Sunnah memanggil teman kita dengan nama yang dia buat sendiri setelah dewasa. Namanya nama hijrah biasanya. Boleh. Tanpa harus mengganti KTP dan lain-lain. Dan kata Nabi, panggillah saudaramu atau temanmu sesuai dengan nama yang dia inginkan. Contoh, namanya Tono, tapi dia pengen dipanggil dengan misalnya apa? Misalnya Farhan. Panggil dia Farhan. Gue usah pakai ngeledek. Ih, Tono Farhan, gue usah pakai ngeledek. Apa susahnya Anda manggil dia Farhan? Nggak keluar modal, ya nggak Bu? Apa sih susahnya nyenengin orang? Jadi, saya tuh kalau kenalan sama orang, biasa saya begini. Oke, dia memperkenalkan namanya, nama lengkapnya. Terus biasanya Mbak sukanya dipanggil apa? Ada nama namanya Siti Rahmawati. Siapa namanya Mbak Siti Rahmawati? Saya boleh panggil apa? Pipit. Gak usah bela begini. Jauh banget. Terserah dia kok. Jadi panggilan itu hak prerogatif yang dipanggil. Jadi tanyakan mau dipanggil apa? Dipanggil sayang ya nggak apa-apa. Yang penting orangnya layak di sini. Dan saya juga baru tahu Bu, ternyata ada panggilan orang Sumatera Barat tuh ayang. Jadi ada ajo, ada ayang, ada uni, ada uda. Nah, saya kemarin ngisi di Bali sama seorang psikolog namanya Ayang Irma. Saya ngertinya itu dia panggilan suaminya, Bu. Karena pas saya save nomornya, dia ngasih namanya Ayang. Saya nggak enak manggil Ayang dia. Iya, maksudnya, ya kan nggak enak ya. Akhirnya saya panggil Uni. Uni, kan saya tahu beliau orang Sumatera Barat. Nih, bisa nggak kapan-kapan kita bikin event bareng? Karena banyak pembahasan yang saya sering bahas, beliau juga bahas, cuman beda POV aja. Beliau seorang psikolog, saya seorang ustadz. Kan. Banyaklah materi yang beririsan. Ustadz, panggil saya Ayang aja. Dia jelasin, ternyata Ayang itu julukan perempuan bagian Sumatera Barat, bagian Pariaman. Orang Pariaman tuh panggilannya Ajo. Pernah dengar Ajo Bendri nggak? Ajo Bendri tuh Ajo Ramon. Ya orang Sumatera Barat. Nah, Ajo itu Bu temennya Ayang. Kalau
Pasangannya ayang. Kalau uni, udah kalau abang, Betawi, abang, Betawi, abang, none, astagfirullahaladzim. Kita lahir di mana sih, Bu? Abang, none. Kan ada abang, masa abang empo, Bu? Acara abang empo, mana ada? Abang none, Bu. Di Jawa, mas, mbak. Teteh, aa. Ajo, ayang. Jadi ayang itu pasangannya Ajo. Cut itu bukan nama panggilan, itu gelar. Gelar turunan bangsawan Aceh. Jadi kalau ada orang namanya Cut, berarti dia punya gelar bangsa, punya turunan bangsawan. Enggak semua orang Aceh Cut. Hanya generasi, hanya keturunan tertentu. Cut Mutia. Ibu kan Cut juga kan, kecut ya. Cut Nyakdin, Cut, banyak lah. Itu berarti keturunan silsilahnya ada keturunan kerajaan Aceh. Kalau Jawa RA, Raden Ajeng. Ya, Raden Ajeng. Setiap daerah adalah istilah-istilah. Ibu keluarga ada di sini keluarga kerajaan? Kerajaan Majapahit gak ada ya? Oke, kita bahas sekarang. Tadi nama Al-Quran yang pertama apa? Nah, kenapa Al-Quran disebut Ar-Ruh? Karena orang yang hidupnya tanpa Quran seperti mayat hidup. Karena nggak punya ruh. Jadi Quran itu sumber kehidupan manusia. Tanpa Al-Quran, hidup manusia tidak akan beda dengan hewan. Makanya kalau manusia disebut manusia karena makan, mohon maaf, kambing makan gak? Ibu, kambing makan gak, Bu? Makan. Kambing minum? Minum. Kambing bisa pakai sepatu nggak, Bu? Bisa, Bu. Tinggal buatin aja pakai. Apa bedanya kambing sama kita? Quran. Kita nggak pernah lihat kambing baca Quran. Makanya kalau aktivitas kita cuma makan, tidur, berarti kita sudah sama dengan hewan. Berzikir, tapi nggak baca Quran. Ibu pernah gitu ke kandang kambing. Lagi ngapain, Bing? Baca Quran, Ibu. Setiap makhluk berzikir dengan caranya. Termasuk pohon-pohon, Ibu. Tapi gak usah cocok logi. Ada pohon, mau roboh, lagi ruku. Gak usah mengada-ngada. Ya. Dia bertasbih dengan caranya, Bu. Gak usah disama-samain. Karena kan ada orang, lagi ruku. Bukan mau ruku itu, Bu. Bukan mau ruku. Ya. Jadi disebut Al-Quran Ar-Ruh, kenapa, Bu? Quran itu sumber kehidupan. Jadi kalau ada manusia, hidupnya tidak baca Quran, maka dia seperti bangkai berjalan. Bahasa kerennya zombie. Yang kedua, kenapa Quran disebut An-Nur? Quran itu cahaya. Manusia yang hidupnya tanpa dekat dengan Quran, hidupnya gelap. Ibu kalau nyari barang dalam keadaan gelap, mudah ketemu nggak? Kalau dipaksain nyari, apa resikonya? Kepentok, kesandung. Makanya orang yang hidup tanpa Quran banyak kesandungnya. Ya, yang ketiga, Asy-Syifa. Kenapa Quran disebut Asy-Syifa? Ternyata Quran itu bisa menjadi penyembuh kegelisahan. Tuh, penyakit hati. Bahkan juga bisa jadi penyakit fisik. Dan itu sudah saintifik. Kenapa Quran bisa menjadi penyembuh obat fisik? Karena penyakit fisik dipengaruhi keadaan psikologi. Makanya ada namanya psikosomatis. Penyakit fisik yang bersumber dari psikis. Dan Quran bisa mengobati psikis. Berarti ketika psikisnya sembuh, fisiknya sembuh. Contoh, asam lambung. Siapa di sini yang punya penyakit asam lambung? Nah, itu biasanya overthinking. Kebanyakan mikir. Makanya kalau ibu lagi overthinking, udah. Stop. Overthinking itu harus sibuk. Yang salah tuh overnya apa thinkingnya? Yang salah dari overthinking itu overnya apa thinkingnya? Overnya. Thinking mah nggak salah, Bu. Bahkan sebagai manusia yang baik, itu kita harus banyak mikir. Tapi jangan over. Apa ciri-ciri over? Terus-terusan. Makanya mohon maaf. Yang saya pegang apa, Bu? Yang saya pegang apa, Bu? Air. Gelas. Masa pengendali air apa? Yang saya pegang gelas. Berat ya kira-kira? Ini saya perkirakan 600 ml. Berat ya? Enggak. Biasa aja lah ya. Nggak nyampe 1 kilo. Tapi kalau saya pegang 2 jam.
Masalah nggak? 2 hari. Jadi yang membuat Anda pusing itu bukan masalah Anda, tapi kelamaan dipikirin. Makanya disebut overthinking. Makanya kalau Anda sudah mikirin satu masalah terus-terusan, Anda harus stop, berhenti. Bagaimana caranya? Handphonenya jauhin, terus wudu, sholat 2 rakaat, baca Quran. 30 menit tanpa terdistrak oleh apapun. Bedain rasanya. Gitu. Karena overthinking itu kalau diikutin, masak mikirin itu, beres-beres rumah mikirin itu. Makanya harus berani berhenti. Berhenti. Nah, salah satu cara untuk cut off-nya adalah beraktivitas baca Quran. Kenapa? Apalagi kalau Anda baca Qurannya belum lancar. Insya Allah pas baca Quran nggak kepikir, kenapa mikirin huruf aja bergoyang. Ini huruf apa lagi nih goyang-goyang. Paham? Gitu. Terakhir, Ar-Rahmah. Kenapa Al-Quran namanya Ar-Rahmah? Rahmah itu artinya cinta. Karena Quran adalah surat cintanya Allah kepada hambanya. Bu, Ibu zaman SD pernah surat-suratan nggak sama orang yang disukai? Zaman dulu surat-suratan Ibu ya. Kira-kira kalau surat yang Anda dapatkan dikirim oleh orang yang Anda cinta, dibaca nggak suratnya? Sekali apa berkali-kali? Hah? Sekali apa berulang-ulang? Itulah gambaran Quran. Kalau kita mengaku mencintai Allah, maka kita akan rindu membaca Quran. Karena Quran surat cintanya kepada. Coba diulangi. Yang kita bahas ada berapa nama Al-Quran, Bu? 4. 1, 2, 3, 4. Kenapa Quran disebut Ar-Ruh? Karena tanpa Quran orang kayak apa, Bu? Bangkai berjalan. Disebut bangkai karena nggak ada apanya, Bu. Nggak ada ruhnya. 2, kenapa Quran disebut An-Nur? Berarti orang yang hidupnya tanpa Quran akan apa, Bu? Apa konsekuensi hidup dalam kegelapan? Banyak kesandungnya. 3, apa nama Quran? Kenapa Quran disebut Asy-Syifa? Penyembuh kegelisahan, penyakit hati. Karena, Bu, gelisah itu sumber penyakit banyak. Orang gelisah bisa kemana-mana, Bu. Gelisah, insomnia. Gelisah, hipertensi. Orang gelisah kan mudah marah, Bu ya. Gelisah, GERD. Makanya gelisah itu, Bu, merembet kemana-mana. Makanya salah satu obat itu tenang. Tenang itu obat. Makanya ketika zaman COVID, Bu, tahu nggak anjuran dokter apa? Jaga hormon endorfin. Dengan cara membahagiakan dirimu. Dan olahraga itu, Bu, salah satu terapi yang bisa kita lakukan itu olahraga. Olahraga itu mengurangi overthinking. Kenapa? Boro-boro overthinking saja ngos-ngosan. Betul ya, Bu ya? Hanya olahraga itu harus napasnya harus tambah cepat. Tidak disebut olahraga kalau napasnya sama seperti tidak berolahraga. Ustaz, bukannya jalan kaki juga olahraga? Tidak semua jalan kaki olahraga, Bu. Hanya jalan kaki yang meningkatkan detak jantung. Jadi tidak berhenti, agak cepat dan minimal 30 menit tanpa berhenti. Makanya sekarang ada gerakan 5.000 langkah. Bukan berarti uang 5.000 dilangkain, tapi 5.000 langkah. Nah, biar nggak kerasa gimana, Bu? Yang dihitung itu langkahnya, bukan tempatnya. Maka cari tempat yang Anda tuh kalau melangkah nggak kerasa. Di mana, Bu? Nah, boleh, Bu. Tapi syaratnya satu, jangan berhenti. Jadi dari parkiran, naik 30 menit, balik lagi pulang. Karena kalau belanja nggak jadi olahraga kan Anda berhenti. Ya, kan syarat olahraga itu ketika napas itu kan bertambah cepat. Kalau Anda belanja, napas suami yang bertambah cepat. Deg-degan ya Allah ngambil apa lagi. Makanya salah satu tempat olahraga itu di mall. Ya, saya tuh senang aja Bu kalau lagi senggang gitu ya. Misalnya siang nih. Kan kalau siang olahraga di luar kan panas gitu ya. Sedangkan saya hanya punya waktu tuh siang. Jam setengah 2 sampai asar saya tuh free. Maka saya datang ke Depak Sawangan, parkir, saya pakai timer, pakai smartwatch, udah jalan, beneran jalan, Bu. Jalan, beli mineral water pulang. Karena yang penting itu jalan, bukan di mananya. Tapi kalau pagi, outdoor lebih bagus, karena ada udara yang kita harapkan. Tapi kalau siang, sama aja, makanya cari tempat. Ya, Bu Endang, sini 10 putaran kayaknya lumayan ya, Bu. Makanya olahraga itu kalau bisa jangan harus banyak syaratnya gitu loh, Bu. Tempatnya harus di sini, outfitnya harus ini, ribet kali. Perasaan dulu kita olahraga nggak ribet itu ya. Sepatunya harus ini, itu mah bukan olahraga, itu mah adu geng.
Terakhir Ar-Rahmah, kenapa disebut Ar-Rahmah? Karena surat cintanya. Itu barangkali yang bisa dibahas. Berarti Quran itu solusi segala masalah. Kita tutup dengan alhamdulillah. Kalau ada pertanyaan silakan. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jelaskan bahwa yang begitu dan dia itu adalah karunia Allah. Betul. Nah, apakah bukan bahagia itu tidak bisa kita Ciptakan sendiri, ya. kita misalkan bisa hidup sama orang, tapi kita tidak mengizinkan kita sakit, kita bahagia aja. Itu bisa sendiri. Iya. Yang itu karunia Allah. Ibu bisa begitu tuh karunia Allah. Artinya kita Iya, tentu karunia Allah kan ada sebabnya. Tapi kita bisa menjalani sebab itu karena karunia. Jadi begini. Contoh, ada orang nyakitin kita, tapi kita bawa happy. Kita nggak mau dengerin omongan orang, kita nggak butuh validasi. Orang mau menilai kita seperti apa terserah mereka. Karena aku ya aku bukan tentang apa yang mereka katakan, tapi aku tentang apa yang aku tahu. Nah, pertanyaannya, siapa yang membuat ibu bisa begitu? Allah. Nah, jadi kesadaran itu adalah pemberian dari, makanya orang tuh bisa sadar dua. Sadar karena pengalaman hidup, kan banyak tuh. Sama sadar karena doa orang. Tidak, makanya tidak semua orang berubah ada titik baliknya. Nggak semua orang begitu. Nggak semua orang tuh berubah karena ada titik balik. Walaupun memang mayoritas orang berubah tuh karena ada titik balik. Ada peristiwa yang sangat luar biasa yang menimpa dia sehingga dia berubah. Tapi ada juga orang yang berubah tuh karena ya, pengen aja berubah, Bu. Nah, berarti itu karena doa orang. Dan itu kan karunia. Jadi baik sadar karena usaha itu karunia Allah. Tapi ada juga, Bu, yang berusaha tapi nggak sadar-sadar. Ada juga. Berarti Allah tidak memberikan karunia itu. Maka selain berusaha untuk sadar, jangan lupa meminta kepada Allah agar ikhtiar kita selaras dengan tujuan kita. Itulah kenapa setiap ibu-ibu mau keluar rumah, siapin mobilnya, yes. Siapin seragamnya, bajunya, yes. Tapi jangan lupa baca doa. Sebagai bentuk kita melibatkan Allah. Apa doa keluar rumah, Bu? Doa aktivitas, doa kerja, bismika Allahumma ayo, bismika. Pantes begini. Salah baca doanya, Bu. Doa keluar rumah, Bu. Kalau mau ngaji doanya apa, Bu? Allahumma barik lana fima razaqtana. Terus ngemil terus. Bismillahi tawakkaltu. Apa artinya? Aku melibatkan Allah dalam aktivitas. Karena aku tidak punya daya dan upaya. Begitu. Tapi gerak, Bu. Bismillah tawakal tuh doa mau tidur apa doa mau gerak, Bu? Mau gerak. Jadi tawakal tuh gerak, nggak diam. Makanya Anda nggak boleh baca Bismillah tawakal tuh kalau diam. Anda baca doa Bismillah tawakal tuh kalau udah jalan. Jadi Anda tuh kalau baca doa Bismillah tawakal tuh bukan lagi duduk, lagi jalan. Iya, pokoknya jalan aja, Bu. Bukan, kalau di mobil ada lagi doanya, Bu. Kalau di mobil, subhanalladzi sakhkhara hadza. Jadi Bismillah tawakal tuh dibaca sambil gerak. Iya, Ibu keluar rumah nih, jalan kan? Bismillahirrahmanirrahim. Arti tawakal itu tidak bisa disebut tawakal kalau tidak gerak. Itu kebiasaan Ibu, Bu. Makanya pentingnya. Makanya kalau urutan doa itu gini, Bu. Apa namanya? Keluar rumah nih, Bismillahirrahmanirrahim itu seterusnya. Mobil, subhanalladzi. Nanjak, Allahu Akbar. Turun, subhanallah. Nah, kapan itu baca? Bismillahirrahmanirrahim pas mobil gerak. Iya, nggak mesti pesawat, semua kendaraan. Tapi biasanya dibaca pas umroh. Jadi urutannya begini, Bu. Ibu keluar rumah, jalan Bismillahirrahmanirrahim. Masuk mobil belum jalan, subhanalladzi. Pas jalan Bismillahirrahmanirrahim. Itu urutannya. Kerjakan Allah Akbar, turun. Subhanallah. Belum macet? Astagfirullah. Kalau pas lihat ada oleh-oleh, alhamdulillah. Jadi setiap momentum itu ada zikir. Masya Allah. Ya. Waalaikumsalam. itu kan tidak perlu tuliskan. Surat yang kita terus. Boleh nggak? Boleh. Tapi tidak. Jadi gini, yang berkelanjutan jalan, yang itu jalan. Jadi jangan sampai itu terus. Misalnya
ibu sukanya surat Yusuf. Kenapa? Biar suaminya seganteng, biar Allah rubah mata saya itu kalau lihat suami itu bawahnya lihat Yusuf misalnya. Itu kan banyak tuh yang kayak gitu tuh kalau lagi hamil Bu ya. Kalau lagi hamil baca surat. Padahal itu sebenarnya bukan ajaran Nabi, itu sugesti aja. Karena kalau Anda baca surat Yusuf ketika hamil, terus lahir anaknya mirip Yusuf, jadi masalah Bu. Malah nggak mirip bapaknya, masalah. Betul tidak? Jadi sebenarnya kalau hamil ya baca Quran aja. Nggak cuma Yusuf gitu. Karena setiap surat ada kemuliaan masing. Tapi kalau Bu Ena suka satu surat, boleh nggak? Boleh. Tapi tidak menutup kebiasaan yang baca Quran yang berkelanjutan. Karena kita, kalau kata para ulama, Bu, hak Quran itu dihatamkan 2 bulan sekali. Jadi hak Quran, Quran tuh punya hak untuk diselesaikan baca itu 2 bulan. Berarti kalau 2 bulan, sehari itu setengah juz, Bu. Setengah juz itu kalau standar Quran 10 halaman. Berarti bisa dibagi, habis salat subuh 2 halaman, ringan. Jadi bukan setahun sekali, Ramadan dong enggak. Jadi hak Quran tuh basicnya minimalnya 2 bulan sekali. Kalau Anda 2 bulan sekali khatam, berarti Anda sama Quran tuh teman. Tapi belum bestie, teman doang. Tapi kalau kita khatamnya lebih dari itu, kenal doang. Ya artinya kita baca, tapi khatamnya bisa setahun sekali. Ya Quran masih kenal kita, cuman nggak temenan aja. Nah, dianggap teman itu minimal 2 bulan, berarti 1 hari setengah juz. Makanya kalau boleh, salah satu kebiasaan yang kita mulai harus masukin ke list, itu sehari setengah juz. Gak usah muluk-muluk sejuz, setengah aja cukup. Dan dibagi 5. Habis subuh, biasain. Kalau ngitung waktu orang yang paling lambat bacaannya, Bu, 2 halaman tuh gak nyampe 10 menit. Gak nyampe. Dengerin, dituntut. Tapi kita baca juga. Boleh. Misalnya klik. A'udzubillahiminasyaitonir boleh. Iya. Mereka tuh kayaknya menunggu juga kita dibaca untuk dibaca gitu kan. Betul, betul. Jadi Quran tuh Bu, kalau boleh ngomong, Bu, ini Bu, baca saya dong gitu Bu. Karena Quran tuh hidup sebenarnya. Cuma kan kita nggak ngerti bahasa. Quran tuh makhluk. Selain Allah semuanya. Cuman Quran tuh firman Allah. Dia punya keistimewaan sebagai firman. Makanya Bu kalau bisa, kalau saya pribadi, saya harus baca Quran dengan effortless. Jadi dimanapun saya harus bisa baca. Makanya saya taruh Qurannya di handphone. Walaupun memang paling bagus baca Quran itu pakai Quran. Tapi kalau yang paling bagus membuat kita tidak istiqomah, berarti nggak jadi nggak bagus. Makanya saya pernah bawa Quran kemana-mana. Tapi ada aja ketinggalannya. Karena mungkin tidak tersugesti untuk bawa ya. Karena kalau nggak bawa Quran ya aman. Kalau nggak bawa handphone masalah kan. Makanya saya taruh semuanya di handphone. Semuanya, notes, buku, e-book di handphone. Jadi hanya gunakan handphone kita untuk jadi sumber itu. Sekarang zaman canggih ya Bu ya. Gimana Bu? Boleh. Yang penting nggak pas di play. Kalau handphone yang ada Qurannya nggak bisa masuk kamar mandi, berarti penghafal Quran nggak boleh buat toilet tuh, karena di otaknya ada Quran. Nggak bisa. Jadi handphone yang ada Qurannya boleh masuk toilet, yang penting nggak di play. Nanti kalau handphone yang ada Qurannya nggak boleh masuk toilet, para penghafal Quran gimana Bu? Dilupain dulu gitu. Lah, oh berarti badannya doang, palanya nggak gitu. Gitu Bu. Ya, jadi ya mungkin gini, amal baik kan banyak ya, tapi salah satu amal baik yang paling basic itu Quran. Ya sebisa mungkin lah dengan kecanggihan teknologi. Kalau kita Arab yang belum lancar, baca Latinnya, baca Quran yang ada Arab sama Latinnya. Pokoknya apa ya, cari fasilitas untuk mempermudah kita. Jangan sampai ketidakmampuan membuat kita berhenti berusaha. Kenapa? Karena yang Allah nilai usahamu, bukan kesempurnaan. Yang penting baru begitu. Ada lagi? Boleh, Bu. Salam. Lanjut, Bu, dengar ke. Ada hadis? Sesuai.
Baik, pertanyaan bagus. Akhirnya terbaik ibu siapa? Nanti diambil di orang presnya ya. Bu Desi. Lahir bulan Desember betul Bu ya? Kalau November namanya siapa Bu? Semoga Bu Desi sehat selalu. Berarti 3 bulan lagi Bu ya? Kalau 3 bulan lagi, insya Allah. Baik, pertanyaan bagus. Ada satu hadis Nabi bersabda. Ini Nabi menceritakan firman Tuhan. Namanya hadis Qudsi. Dalam hadis Qudsi, Allah berfirman kepada penghuni surga, irtaki, naiklah sesuai dengan bacaan, bukan hafalan, tapi kualitas bacaan. Memang interaksi kita dengan Quran tubuh salah satunya hafalan, tapi hafalan bukan satu-satunya. Makanya interaksi kita dengan Quran itu ada 4 level. Satu namanya kiroah. Ulangi, kiroah itu Bu, baca doang tapi nggak ngerti. Itu namanya kiroah. Yang kedua namanya tilawah. Apa namanya? Baca plus ngerti terjemahannya. Makanya ada acara selanjutnya sari tilawah. Kenapa disebut tilawah? Pasti ada terjemahannya. Kenapa disebut sari? Yang baca sari. Itu asal muasalnya dulu. Jadi yang baca namanya Basari. Enggak, Bu, sari itu artinya inti. Level pertama kira, level kedua apa Bu? Level ketiga namanya tadarus. Apa? Itu level ketiga Bu. Tadarus itu baca Quran, terjemahannya dan didiskusikan. Makanya tadarus harus bareng. Kalau sendirian bukan tadarus namanya. Jadi tadarus artinya baca bareng-bareng. Yang keempat namanya tadabbur. Baca Arabnya, terjemahannya, didiskusikan, terus what to do. Habis ini apa yang harus kita lakukan. Jadi tadabbur itu outputnya adalah what to do. Harus ngapain habis ini. Jadi kalau tadabbur itu efeknya ke implementasi, ke action. Kalau cuma ngerti, oh ini maknanya ini, itu mungkin levelnya tadarus. Kalau kita dapat maknanya cuma sendirian, namanya tilawah. Tapi kalau didiskusikan, terus habis ini, oh berarti habis ini kita harus infak yuk bareng-bareng galang dana, berarti tadabur. Tadabur itu dari kata dubur. Baru tahu kan? Artinya tuh sesuatu yang ada di belakang. Maksudnya orang disebut tadabur ketika kelihatan efeknya setelah selesai baca Quran. Di belakang. Yaitu dalam bentuk apa Bu? Begitu. Hmm? Iya, tadi kan ditanya sama Bu Desi itu. Jawabannya gak cuma hafalan. Tapi semua tadi, ya hafalan, ya bacaan, digabung-gabungin. Memang orang yang paling tinggi kemungkinan hafalan. Kenapa? Orang yang hafal itu akan melewati semua jalan tadi, Bu. Gak mungkin dia hafal kalau nggak baca. Dan dia susah banget menghafal kalau nggak ngerti. Dan hafal itu diulang-ulang. Makanya derajat perhafalan Quran itu tinggi. Kenapa? Karena orang yang menghafal Quran berarti dia akan melewati fase-fase sebelumnya. Hmm. Ngapain? Ngapain? Ya, enggak, maksudnya pertanyaannya apa? Dilakukan. Misalnya bisa begini, Bu. Ada imam nih, kalau sholatnya sendirian kan nanti saya bahas. Ada juga imam, Bu. Dia baca, dia gaya. Wa maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Wama lupa. Bu. Baru wama doang, gimana saya mau lanjutinnya, Bu? Wama kan banyak, wama adro. Makanya, Bu, kalau jadi imam kata Nabi permudah kata Nabi. Kalau sholat sendirian, boleh kita baca panjang-panjang. Nah, beliau misalnya baca surat Al-Baqarah. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fi hudal. Nah, lupanya di pertengahan. Kalau lupanya selesai ayat, ruku. Kalau lupanya pertengahan, kalau bisa ulangi ayat sebelumnya yang Anda hafal. Biar ujungnya tuh akhir ayat. Contoh, Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin alladzina 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 dipaksa-paksa ke ketemu-ketemu. Maka balik lagi ke ayat 2. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Biar ujungnya akhir ayat. Nah, atau yang kedua, ganti surat yang sampai akhir ayat Anda hafal. Apa itu? Qul huwallahu ahad.
Pokoknya sebisa mungkin bacaannya nyampe akhir ayat. Boleh. Pokoknya mau dari ayat 1 boleh, ganti surat boleh. Yang penting bacaannya sampai akhir ayat. Karena kita nggak boleh baca Quran sampai pertengahan ayat. Itulah kenapa langsung Al-Ikhlas. Karena gini Bu, orang kalau udah lupa ayat 3, kadang ayat satunya juga jadi lupa. Paham nggak? Makanya jarang yang pakai cara pertama. Padahal yang paling bagus cara pertama. Kalau Anda lupa ayat ketiga Al-Baqarah, maka harusnya Anda baca ayat 2 sampai akhir doang. Jangan maksain ayat 3. Ada juga imam yang nggak sadar diri. Udah tahu lupa, dia balik ke ayat 2. Maksain ayat 3, lupa lagi. Balik lagi, lupa lagi. Akhirnya lama, imamnya akhirnya gelisah kan. Akhirnya apa? Batuk berjamaah. Dari awal. Minimal baca ayat tuh satu surat, satu ayat. Boleh Bu kalau ibu sholat nih misalnya sholat tahajud. Allahu Akbar. Yasin. Allahu Akbar. Boleh. Kan itu satu ayat. Ada yang lebih pendek lagi Bu. Nun. Allahu Akbar. Kan satu ayat. Tapi kalau bisa dilanjutin karena itu belum ada maknanya. Makanya Ibu kalau bisa Bu, kalau sholat ganti-ganti Bu. Jangan itu terus. Walaupun mungkin pendek tapi ganti. Misalnya, Ibu hafalin satu ayat aja Bu, surat Al-Baqarah. Atau 2 ayat deh minimal. Nanti ke sholat malam tuh jangan inna atayna sama qul huwallahu ahad terus. Itu kalau surat Bu, kalau surat Quran boleh bicara. Bu, saya Al-Humazah Bu baca dong. Paham nggak Bu? Kan saya juga Quran Bu. Paham nggak maksud saya Bu? Iya. Yang yang senang siapa Bu? Al-Kautsar sama Al-Ikhlas tuh. Iya. Sedangkan surat-surat dimulai dari apa Bu? Mulai nambah hafalannya Bu, jangan dari depan, berat, dari belakang aja. Anas, Al-Falaq Bu, biasain baca Al-Falaq Bu. Kan jarang-jarang Anda berani baca Al-Falaq kan? Ya, kalau sholat baca Al-Falaq, walaupun mungkin Al-Falaq itu butuh konsentrasi. Kalau enggak karena bisa bolak-balik. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafatsati fil 'uqad wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafatsati fil 'uqad wa min syarri ghasikin idza waqab. Ini kok salah selesai. Karena sama-sama wa min syarr. Ya larinya kemana-mana. Ya namanya juga sudah usia ya Bu ya. Makanya kalau terjadi seperti yang Bu Desi tanyakan, ya tadi, jangan langsung ruku Bu, karena membaca ayat pertengahan ayat itu kurang baik. Apalagi kalau Anda berhentinya di makna yang bertolak belakang. Misalnya apa? Dzalikal kitabu la berhenti. Berarti tidak ada Al-Qur'an, kan jadi masalah. Makanya penting banget kita tahu adab baca Quran tuh sesibuk apapun harus selesai ayat. Contoh Bu, nggak cuma pas sholat udah sih, kita lagi baca Quran, ada tamu, selesai satu ayat. Assalamualaikum. Dzalikal kitabu. Soalnya ayatnya agak panjang Bu. Jangan disela kalau bisa sampai selesai satu ayat. Biar soalnya kencengin suaranya. Boleh. Iya boleh. Iya biar dia tahu boleh. Bahkan itu juga boleh untuk sholat Bu. Ibu lagi sholat di kamar. Ada yang ngetuk pintu. Kencengin suara yang sedang dibaca. Kalau ibu lagi baca Al-Fatihah, kencengin. Kalau ibu sedang mau bergerak, takbirnya kencengin. Tapi kencengin doang, jangan ditambahin lagi sholat, jangan. Cuman kadang-kadang gak semua orang tahu ya Bu ya. Kita lagi di kamar sholat. Assalamualaikum Bu. Allahu Akbar. Kok takbir sih? Ya kan? Makanya pentingnya serumah tuh ngaji Bu. Biar komunikasi yang kayak gitu tuh orang Pak. Makanya kalau bisa Bu saran saya dulu ya di Brebes, sekarang sih jarang-jarang, sering banget diundang pengajian serumah. Serumah tuh ya siapa yang tinggal di rumah situ ngaji. Dan saya termasuk orang yang bisa menyesuaikan. Jadi kalau saya ngajinya ngisi pengajian di rumah, itu saya nggak sebagai ustadz, sebagai tamu yang ngajak ngobrol. Tapi konteks ilmu agamanya ada. Jadi orang nyaman. Jangan buat pengajian keluarga, tapi basisnya pengajian.
Yang mental siapa? Anak. Kenapa? Mereka merasa di prospek. Ini pengajian nih, mesti buat gua nih aslinya nih. Gitu. Dan mereka sadar itu, Bu. Paham nggak? Jadi dia anak tuh paham kalau ngedatangin ustadz ke rumah, walaupun bareng-bareng ngajinya, dia tuh paham buat saya. Maka jangan ustadz, temen ngobrol aja. Jadi tadi. Gitu. Susah. Bu. Apalagi kalau yang ngundang ibunya, gua tahu betul itu. Makanya ustadz itu anak itu sudah punya kebencian sama ustadznya. Betul, ada sponsornya. Berat itu, berat. Makanya ada yang penting gini, Bu. Ibu kalau pengen anaknya berubah lebih baik, cari orang yang bisa berteman dengan anak ibu. Karena teman itu lebih didengar daripada ustadz. Maka kalau bisa anak Anda berteman dengan ustadz. Jadi jangan jangan dulu ustadznya nasehatin, buat ustadz ini bisa berteman dulu sama anak Anda, futsal bareng, apa namanya, main pingpong bareng, pedal bareng. Di sini ada yang pedal, Bu. Gayanya, ya. Jadi kalau ibu punya anak, di prospeknya jangan tausiah, tapi ngelakuin sesuatu yang menyenangkan. Boleh, Bu. Komunitas anak-anak nih. Supaya akrab dulu sama Ustadz. Dan saya biasa, Bu, kalau diundang saya nggak pernah tausiah. Walaupun dipancing-pancing, ayo Ustadz tausiah, saya nggak bakal tausiah. Kenapa? Biar akrab dulu. Jangan apa-apa langsung tausiah. Nanti mereka sudah merasa terintegrasi ke pengajian itu sesuatu yang nggak gue banget. Gitu ya, Bu ya. Makanya Hanan Ataki banyak digandrungi anak muda. Kenapa, Bu? Anda tahu nggak kenapa anak muda ngaji di Hanan Ataki? Awalnya bukan pengajian, Bu, skateboard bareng. Itu apa, renang bareng, baru setelah akrab dibuat pengajian. Itu sejarahnya pengajian anak muda tuh, Bu. Ada di Bandung, ada namanya Masjid Al-Latif. Itu kalau Hanan Ataki datang, Bu, 1.000 pemuda kumpul. Anak muda, nggak ada penampilan baju koko, Bu. Pakai kemeja, pakai anak muda lah. Ada yang bawa skateboard karena kesitunya pakai skateboard, tapi mereka tuh bukan ngaji dulu, hobi bareng dulu sama ustadznya. Dan hebatnya Ustadz Hanan, dia bisa semuanya, bisa dia hebat, dia multi talent, dia bisa bahkan bisa surfing, Bu. Iya, dia musiknya juga bagus. Jadi persuasif kalau ke anak muda, jangan di prospek berat. Setiap anak ada zamannya, Ibu ya. Kalau zaman ibu kan ya pokoknya kan kita udah dididik ala POCS ya, Bu ya. Gitu. Kalau kita mah sama Ustadz segen ya, Bu ya. Anak sekarang mah nggak segen sama Ustadz, Bu. Ustadz lewat nih, salim. Anak kita mah, kenapa harus salim? Kenal kagak gitu, Bu. Kalau boleh ngomong dalam hati nih, Bu. Cuman dia nggak berani ngomong aja kan. Dia tuh mau salim kalau kenal, Bu. Kenal dan deket. Ngapain salim? Kenal juga kagak. Saudara juga bukan. Gitu. Kayaknya nggak usah disuruh salim, Bu. Betul. Itu ya, barangkali yang bisa saya bahas, karena sudah zuhur. Kita sholat zuhur bareng-bareng. Dan mari kita tutup dengan doa bareng-bareng, khususnya untuk saudara kita yang sedang sakit. Siap. Tadi ada info dari beliau, anaknya baru masuk rumah sakit. Semoga Allah mudahkan proses pengobatannya. Kita yakin masih ada malaikat yang menaungi kepala kita, Bu ya. Pokoknya siapapun yang sakit Allah sehatkan, yang punya masalah Allah selesaikan, yang punya hajat Allah kabulkan, yang punya anak-anaknya sukses dunia akhirat, yang berumah tangganya sakinah mawaddah warahmah, yang sedang butuh pendamping Allah berikan pendamping terbaik di waktu terbaik. Allahumma ala hadhihi wa likulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرا حمدا ناعما حمدا يعافي نعمه ويكافئ مزيده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا الكريم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم خاصة لجماعة مجلس علم سلسبيلا اللهم اجعل أهلها من أهل الخير Allahumma ja'al ahlaha min ahlil jannah. Allahumma ja'al ahlaha min ahlis sakinah. Allahumma ja'al ahlaha min ahlil mawaddah wa rahmah. Allahumma a'ina ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma anta syafi ishfi likulli maradana shifaan ajilan shifaan la yughadiru saqaman. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatnya di sini.